materi kali ini membahas linear rank test juga, tapi untuk permasalahan skala. Oke, nah kalau permasalahan skala itu setara dengan kalau permasalahan statistik parametrik, yaitu membandingkan kedua keragaman, kedua bisa jadi dispersi ya, varian X, varian populasi X apakah sama dengan varian populasi Y. Jadi membandingkan dua populasi yang berkaitan dengan variannya. Jadi kalau uh, X ini populasi yang diambil sampelnya sebanyak M, kalau di populasi Y diambil sebanyak N, kita bisa menghitung varian sampel dari uh, populasi X, yaitu varian X, ini varian Y, ya, varian sampel Y. Kedua rasio tersebut bisa kita gunakan sebagai eh, statistik uji, ya statistik ujinya F. Dengan apabila hipotesis 0 benar, maka distribusi dari statistik tersebut adalah F dengan derajat bebas pertama M-1, derajat bebas kedua N-1. Nah, untuk permasalahan eh, alternatifnya apabila persyaratan parametriknya tidak bisa dipenuhi, yaitu sebagai alternatif adalah uji non-parametrik, yaitu kita ingin menguji apakah kedua populasi yang diambil sampelnya itu, ya, jadi populasi X dan populasi Y itu memiliki distribusi yang sama atau tidak. Nah, dalam hal ini kalau permasalahan scale itu kita bisa nyatakan bahwa distribusi dari Y dikurang mu Y, ya, dengan distribusi X dikurang mu X itu sama atau tidaknya bisa dinyatakan dari rasio ini, apakah rasio standar deviasi X dan standar dibagi standar deviasi Y ini yang kita nyatakan dengan theta ini sama dengan 1 apa tidak. Ya. Nah, jadi eh, kita bisa lihat ilustrasi dari kedua permasalahan tersebut, misalnya untuk theta yang lebih besar dari 1, untuk theta yang lebih besar dari 1, di sini sebaran X-nya dan sebaran Y-nya seperti ini. Ya, sebaran X dan seperti ini. Ya, oke. Ini distribusi dari Y, ini distribusi dari X, sedangkan untuk ini untuk normal ya, untuk normal ya, normal, bahwa normal itu simetris pada titik 0, ini titik 0, pada titik 0 dia terganti pertukaran di sini ya. Sedangkan untuk eksponensial itu dari X-nya dari 0 sampai theta hingga, ini theta, jika theta lebih kecil dari 1, Y-nya nih, maka FY ada di bawah nih, di bawah dari Fx-nya. Oke, ilustrasi gambarnya. Nah, kalau theta sama dengan 1, tentunya gambarnya berimpit gitu ya. Ini juga theta sama dengan 1, gambarnya berimpit. Nah, kalau ini tetanya lebih kecil dari 1, dibalik ini, dibalik. Ya, Y-nya yang di bawah. Yang di bawah ya. Tuh. Oke. Nah, statistik uji yang bisa digunakan untuk menguji hipotesis non parametrik, apakah terjadi apakah ada parameter skala theta ini sama dengan 1 atau lebih besar atau tidak sama dengan 1, itu bisa diantaranya adalah uji mood. Uji mood ini kalau kita lihat bagian depan ini, kalau Wilcoxon itu I saja, I kali ZI. Nah ini uji mood ini dimodifikasi skornya menjadi kuadrat dari I yang dikurang dari, nah ini kan kalau kita lihat jumlah dari I saja dari 1 sampai N itu kan N kali N plus 1 per 2. Nah, ini kira-kira adalah rata-ratanya. Jadi, ini adalah penyimpangan, ini deviasi ya. Deviasi selisih antara I sendiri dengan rata-rata I. Rata-rata I itu N plus 1 per 2. Nah, ini ya. Jadi ini statistik yang digunakan, yang disarankan oleh yang dikembangkan oleh Mood. Ya. Nah, statistik Mood ini memiliki nilai harapan
memiliki nilai harapan M kecil kali N kuadrat min 1 per 12, dan variannya M kecil kali N besar per 1 kali N kuadrat min 4 per 180. Ya. Ini bisa diverifikasi dari pengembangan, dari kalau kita mencari nilai harapan dari MN dan nilai harapan kuadrat dari MN ini ya. Dan tentunya dengan bantuan dari kita perlu memerlukan selain jumlah I dari 1 sampai N, jumlah I kuadrat dari 1 sampai N, juga jumlah dari I pangkat 3 dan I pangkat 4. Nah, kemudian ada lagi statistik Freund, Ansori, Bradley, David Barton test nih lengkap dari pengembangan dari awalnya mungkin Freund, Ansori saja, terus ada yang mengembangkan, ada Bradley ikut, David ikut, Barton ikut dan sebagainya. Nah, statistiknya nih AN-nya ya, AN-nya statistik AN ini Ansori ini kan kalau begini ya. Ini kalau kita lihat di sini modifikasi dari ini tadi I dikurang N plus 1 per 2 bukan dikuadratkan tapi harga mutlaknya. Ya, ini harga mutlaknya. Oke. Nah, kalau ini bisa saja dimodifikasi menjadi mana yang lebih gampang diingat. Ini I dibagi N plus 1 dikurang setengah. Ya, harga mutlak. Tapi di sini dikalikan N plus 1. Nah, ini juga ada juga kalau kita gunakan statistik Fn. Ya, Fn ini ya, modifikasi lagi ya, modifikasi lagi. N plus 1 per 2 dikurang, jadi pengurangnya harga mutlak, tapi ini tidak harga mutlak ya. Jadi ini dikurang harga mutlak ini bisa aja dia negatif bisa positif. Nah ini antara Fn dan An ini terdapat hubungan M kecil kali N plus 1 per 2. Oke. Nah sehingga Fn ini kalau dipisah dari I dari 1 sampai N plus 1 per 2 ini sebelum separuhnya, sebelum separuhnya kan. Ini pakai ini, setelah separuhnya pakai rumus yang ini. Ya, setelah separuhnya. Oke. Nah, tentunya sebagaimana statistik-statistik yang lain, tergantung tanda hipotesis satunya lebih besar, lebih kecil atau tidak sama dengan ini, daerah penolakannya. Ini kalau Fn adalah ini lebih kecil dari K1, lebih besar dari K2. Jadi K1, K2, K3, K4 ini tentunya ditentukan dari statistik Freund Ansori ini. Freund Ansori Bradley. Nah, biasanya, nah ini dalam statistik-statistik non parametrik apabila khususnya untuk ukuran-ukuran sampel yang tidak terlalu besar, maka biasanya mereka harus membuat tabel sendiri untuk menentukan peluang eksaknya. Nah, kalau sudah ukuran sampelnya besar, biasanya digunakan pendekatan-pendekatan normal ya. Oke. Nah, ada lagi David Barton. Ini David Barton itu selain di sini namanya juga ada David Barton ya. David Barton ini memodifikasi, saya kira modifikasi dari sini ya, modifikasi dari sini. Tapi di sini pakai fungsi tangga ini N plus 2 per 2 ya. N plus 2 per 2 dikurang I ZI. Ini kayaknya Z-nya besar ini ya, salah ketik. Ditambah bagian yang kedua ini. Jadi ini bagian depannya, ini bagian belakangnya. Ya, bagian belakangnya. Oke. Tergantung banyaknya data, apakah genap, apakah ganjil, nilai harapan PN dan variannya bisa dilihat di sini. Namun demikian, Fn plus Bn ini akan sama dengan M kecil kali N plus 2 per 2. Ingat ya, M kecil adalah banyak sampel dari populasi X. Biasanya yang dipakai sebagai X itu adalah yang jumlah sampelnya lebih sedikit. Ya. Nah, ada Siegel-Tuki. Siegel-Tuki ini mirip seperti Wilcoxon, Kalau Wilcoxon itu I ZI, kalau ini I-nya diganti AI. Nah, kalau Wilcoxon itu perangkingannya menggunakan 1 sampai N I-nya. Nah, kalau Siegel-Tuki ini AI-nya menggunakan begini. Jadi satunya di sini perangkingannya ya, 2 terbesar, ini 1 terkecil, 2 terbesar, 3 di sini, kemudian 4 5 gitu ya.
67, 89, dan seterusnya. Nah, sehingga kalau bisa dirumuskan, AI-nya itu menjadi begini. Tergantung I-nya ganjil, apa I-nya genap. Kalau I-nya ganjil, rumusnya kalau selagi I-nya itu di antara 1 sampai setengahnya N, maka itu nilai AI-nya 2I min 1. 2I min 1. 2 kali 1 kurang 1. 2 kali 2 kurang 1. Ya, 3, 1, 3 gitu. Tergantung ganjil apa genap gitu. Ya, itu apa namanya? Kalau ini 2I untuk I genap. Ya, misalnya, sorry, untuk I genap 1, 2 kan itu kan. Ya, kalau kalau 2, 4, nah 2 kali 2, 4 ya. Jadi I2, 4. Nah, 1, 4. Ya, oke. Jadi 1, 4. Nah, nanti kalau ganjil, ya, ganjil kan? I ganjil. Jadi menggunakan ini, 2I min 1. Terusnya, ya. Untuk di sini, ya. 1, 4, kemudian 5, kemudian posisi keempat, 8, 10, 9 gitu ya. Nah, pakai ini. Untuk yang di sini, pakai rumus ini. Atau lebih mudahnya tadi gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, begitu. Nah, ini karena mirip dengan Wilcoxon-Rank sum, ya, maka nilai harapannya sama. M kecil kali N per 1 per 2. Dan variannya Mn kecil kali N per 1 per 12. Nah, itu Siegel-Tuki. Ada lagi Klotz normal score test. Kenapa si Klotz ini namanya Klotz normal score test? Karena di sini menggunakan skor dari distribusi inverse distribusi normal. Mirip seperti uji pada apa namanya? Statistik untuk permasalahan lokasi. Hanya di sini kalau lokasi tidak dikuadratkan, di sini dikuadratkan untuk permasalahan skala, ya. Nah, sehingga nilai harapannya dan variannya bisa dicari dengan cara yang sama. Ini nilai harapannya, nilai harapan dari ini, ya, nilai harapan dari ini. Kalau mau memverifikasi nilai harapannya, demikian juga variannya, kita perlu lihat lagi permasalahan umum dari statistik linear rank test, ya, bentuk umumnya seperti apa. Oke. Kemudian tahun 61 Capon. Capon ini juga memodifikasi dari apa yang sudah ada, ya. Di sini kalau dalam permasalahan lokasi tidak dikuadratkan, ini adalah eh, apa namanya nilai dari statistik tataan standar normal, ya, standar normal, ya, yang dikuadratkan nilai harapannya berapa, ya. Kita si Capon ini menggunakan skornya di sini, ya. Dan yang terakhir, sebagaimana dalam permasalahan lokasi, ya, percentile modified rank test ini juga menggunakan statistik serupa, dan hanya kalau untuk permasalahan lokasi itu TS min BR, dalam permasalahan skala ini TS plus BR. Jadi plus BR. Sehingga nilai harapannya, ya, nilai harapannya untuk kondisi ini, ya. Jadi jika TS dan BR pada statistik yang definisikan pada bab sebelumnya itu ditambahkan daripada dikurangkan, maka simetri dari pembobot itu diperlukan untuk mendeteksi perbedaan skala yang dicapai. Kalau N-nya genap, S sama dengan R sama dengan N per 2, ya, maka TS plus BR ini ekuivalen dengan uji David-Barton. Uji David-Barton. Oke? Dan rata-rata dan varian untuk N genap, S sama dengan R-nya adalah seperti ini. Oke? Nah, untuk permasalahan skala ini, beberapa statistik di prosedur R itu sudah kita bisa peroleh, misalnya Siegel-Tuki, Mood, Ansari Bradley misalnya, Sari, ya. Jadi kalau kita kopikan ini untuk mempelajari bagaimana pengerjaan data menggunakan aplikasi R, ya, kita lihat.
Ya, kita gunakan R di sini. Nah ini, jadi misalkan kita, nah hanya saja diperlukan library namanya desk2. Jadi kalau belum ada desk2-nya, silakan di install dulu, dipakai jaringan internet ya. Oke, jadi ini harus ada library desk2-nya. Kemudian ini X-nya, jadi sampel dari populasi X-nya ukurannya 4, sampel dari populasi Y-nya ukurannya 6. Nah, seandainya kita ingin menguji apakah, jadi hipotesis nolnya mengatakan varian populasi dan varian populasi Y, varian populasi X dan varian populasi Y itu kalau secara parametrik, kalau secara non parametrik, sebaran dari populasi X dan populasi Y sama, gitu ya. Nah, kemudian di sini hipotesis tandingannya kalau kita tidak tentukan, jadi hanya single Tukey. Ini for equal variability, di sini the true ratio scale is not equal to 1. Nah, di sini kalau tidak ditentukan lebih besar lebih kecil sebagai taraf nyata pengujiannya, itu defaultnya tidak sama dengan. Ya. Jadi di sini nilai single Tukey-nya 10, nilai peluangnya 0,009524. Nah, yang berarti bahwa dalam pengujian dua arah bahwa terdapat perbedaan fungsi sebaran kumulatif, perbedaan distribusi antara perubahan acak X dan perubahan acak Y ini. Jadi distribusi populasinya gitu ya. Oke. Tapi kalau kita tentukan misalnya pengujian satu arah, true ratio of scale is greater than 1. Nah, ini kalau satu arah bunyinya tetanya lebih besar dari 1. Kalau lebih besar dari 1, ini ya, dan nilai peluangnya ini 0,004762. Nah, kalau tadi varian dari datanya yang lebih besar dari mana yang lebih besar variannya, apakah X, apakah Y. Ya, kalau kita lihat di sini misalnya var X misalnya, sorry X-nya kecil, bisa berapa sih? 96 ya. Var Y, nah 22. Nah, ini variannya lebih besar. Jadi greater. Jadi di sini apakah tetanya lebih besar dari 1 itu setara dengan apakah varian X-nya lebih besar daripada varian Y-nya. Nah, ini terlihat bahwa varian X-nya ini memang kalau dihitung 96, varian Y-nya 22. Oke. Kita lihat di sini data lain misalnya running ya, old, ini new. Ingat ya, X-nya di sini sudah old-nya di sini memiliki sampelnya dari populasi old ini 1 2 3 4 5 6 7, new-nya 9. Ya. Ini uji single Tukey-nya mengatakan greater. Ya, ini greater, alternatifnya greater ya. Kita membandingkan antara data old dan data new, alternatifnya greater. Dan di sini kita perlu nilai peluangnya 0,0026222 ya, 0,002622. Yang berarti bahwa hipotesis data ini mendukung hipotesis tandingan yang menyatakan bahwa nilai rasio sebenarnya itu nilai rasio skala sebenarnya itu lebih besar dari 1. Ya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Ini ada mood, uji mood. Uji mood juga menyatakan hal yang sama karena nilai peluangnya 0,002075. Ya, uji mood. Uji Ansari juga menyatakan hal yang sama. Ya. Hanya beda nilai peluangnya saja, 0,001573. Nah, oke. Nah, itu yang bisa saya sampaikan yang berkaitan dengan materi permasalahan non-parametrik dengan menggunakan linear rank statistik untuk ya permasalahan skala ya, permasalahan skala atau linear rank statistik for scale problem. Oke, terima kasih.